Saya kira perkembangan wushu di dunia Indonesia termasuk yang pesat. Organisasinya juga baik, atletnya banyak. Nah, saya kira itu potensi-potensi itu yang negara-negara lain dukung. Halo Akora Tim, Akorasi TV kembali mendatangkan pengurus-pengurus cabang olahraga besar di Indonesia. Dan kali ini saya merasa terhormat sekali karena satu meja dengan legenda PB Wushu. Beliau sudah nyaris 30 tahun mengurus Wushu Indonesia. Kita sambut Bapak Ngatino. Selamat siang, Pak. Selamat siang Mas Didi. Terima kasih Pak telah hadir di studio Akorasi TV, Pak. Sama-sama kehormatan saya bisa datang ke sini. Saya merasa sangat bangga bisa duduk di depan Bapak, sosok yang membangun Wushu menjadi olahraga yang paling disegani di Indonesia. Bener Pak ya, nyaris 30 tahun Pak, memegang atau mengelola PB Wushu Pak. Ya, ikutlah waktu dari merintisnya sampai sekarang. Berarti PB Wushu didirikan pada tahun 92. Resminya diakui organisasinya didirikan 92, 10 ya November 1992. 10 November 92. Ya, Hari Pahlawan ya Pak. iya. Jadi Pak, bisa sebelum kita berbicara lebih lanjut Pak, saya ingin penasaran ya Pak. Ya. Bagaimana sejarahnya Wushu bisa masuk ke Indonesia Pak? Karena kan memang dari Tiongkok ya Pak ya, Wushu itu Pak. Iya. Sebenarnya penggemar olahraga wushu yang dulu dikenalnya kungfu ya sudah zaman dulu di Indonesia udah banyak yang berlatih walaupun secara sembunyi-sembunyi. Namun pada sebelum 91 ya SEA Games di pelaksanaan waktu itu kan wushu udah ikut ya dipertandingkan di SEA Games tapi di Indonesia belum ada. Nah, KONI waktu itu zamannya Pak Surono ya memerintahkan ya coba dicari olahraga apa itu wushu. Nah, maka waktu itu kalau nggak salah diperintahkan ke Manila, IGK Manila waktu itu masih di KONI juga untuk membangun wushu ini. Jadi pertama kali yang ketua umum kita adalah Pak IGK Manila 92. Ya, sebenarnya itu dirintis ya sebelumnya karena ini ke apa ya keinginan KONI ya kalau negara-negara lain kok ada wushu kita nggak ada ya kan padahal nomornya banyak itulah asal muasal akhirnya wushu ya dengan jerih payah ya tentunya Pak Manila dan pendiri-pendiri yang lain untuk membangun karena kan persyaratan harus ada di provinsi-provinsi. Nah pertama kali ada 10 provinsi kita bangun. Kota pertama Jakarta ya Pak? Ya pastinya Jakarta, Medan, Semarang, Jawa Barat, Jogja, Jawa Timur itu yang sudah banyak embrionya orang-orang berlatih wushu. Ya. Saat ini berarti sudah seluruh provinsi Pak Indonesia atau masih ada yang belum? Ada yang gimana? 30 provinsi yang lain itu ada naik keluar masuk karena mungkin pembinaan daerah ya masih sulit. Tapi berbicara Pak IGK berarti memang dari dahulu memang Pak IGK sangat ini Pak ya, sangat perhatian kepada cabang olahraga bela diri terutama ya Pak. Iya, ya. Luar Makanya biasa. kita kukuhkan Pak G Manila sebagai Bapak Wushu. Ya. Baik Pak, Pak IGK Manila dari sebagai Bapak Wushu. Selanjutnya Pak, saya ingin bertanya mengenai apa kabar pelatnas PB Wushu di tengah pandemi Pak. Pelatnas berjalan ya sejak 14 Februari kemarin di GWK sudah kita mulai berjalan seperti biasa tetapi dengan protokol kesehatan yang ketat dan kita bagi-bagi termin latihannya. Ya jadi walaupun jumlahnya ada 24 tapi dibagi yang sesuai dengan karakternya jam sekian sampai jam sekian, jam 8 sampai jam 10, nanti ada yang jam berikutnya. Jadi nggak berbarengan secara keseluruhan. Terkait Sirnas Pak, mungkin teman-teman di sini kalau baca berita Wushu sedang menggelar Sirnas nih Pak di Jawa Tengah yang seri pertama ya Pak. Di Yogyakarta. Maaf, di Jogja. Ya. Bagaimana Pak Sirnas perkembangan dan bagaimana ceritanya Jadi Pak? ceritanya Sirnas itu kelanjutan dari sirkuit. Jadi bulan Oktober sampai Desember 2020 ini ada perintah dari sebelumnya perintah Pak Ketua Umum Pak Erlangga coba di dalam kondisi pandemi itu biar nggak berhenti apa yang harus dilakukan.
ya kan, kita pikirkan, makanya dicoba awalnya hanya mencoba untuk virtual, ya, sambil membenahi sistem member keanggotaan di website. Nah, kemudian kita buka saja ya peserta-peserta dari klub-klub ya atas rekomendasi Pengcap, ternyata animonya luar biasa. Sampai batas waktunya pendaftaran masih banyak yang ingin daftar sehingga kita adakan 2 kali virtual. Yang 2 kali virtual itu kita melihat potensi luar biasa, ada lebih dari 1.600 atlet. Nah, terus hasil itu kita berpikir setelah itu mau kemanakan ini, ya sayang, ya kan? Nah, kita potensi atlet-atlet yang terbaik, ya, yang ada ranking 1 sampai 10, ada yang tergantung nomornya, sampai 5 kita dapat 300, ya 60-an atlet lah, junior, ya, ada A, B, C. Nah, dari situlah kita berpikir, maka kita putuskan, ya, dengan persetujuan Pak Ketua Umum, Pak Erlangga untuk sirkuit. Nah, kita buat sirkuitnya 1, 2, 3, kita sistem poin. Jadi atlet yang dulu lolos nomor apa, di sirkuit itu juga harus nomor itu. Ya, jadi kemarin sudah selesai, kita lakukan 22 sampai 27 Maret. Nanti mereka main lagi di Juni, ya, dengan nomor yang sama. Ya. Juni di mana, Pak? Juni masih disiapkan, ya. Jadi gini, kalau tempatnya ini sebenarnya mereka bertanding itu di provinsi. Oke. Karena Ya, virtual ya, Pak ya? virtual, hanya wasitnya yang kita satukan. Jadi kita jadikan satu wasitnya karena mereka kita siapkan screen aja yang besar, ya, pola penilaiannya sama dengan kalau yang offline. Nah, mereka hanya melihat dari penampilan di daerah-daerah. Ini terobosan juga dari cabur wusu, Pak ya. Di tengah pandemi tetap ada kejuaraan untuk melahirkan atlet, Pak ya. Iya. Dan mereka termotivasi untuk tetap berlatih. Kalau enggak, Iya. ya. Nah, Ada tujuannya, Pak ya. Mereka berlatih di daerah ya, Pak ya. betul. Nah, dan ini setelah virtual ini kita minta provinsinya ya juga memonitor dan memfasilitasi. Nah, kemarin sirkuit yang pertama kita ikutkan juga ada yang pelatnas, yang senior, yang kemarin lolos babak kualifikasi untuk PON, ya dia kan melatih kapan mau uji coba. Nah, itu juga dia manfaatkan untuk uji coba menghadapi PON. Targetnya apa sih, Pak, yang dicari dari sini, Pak? Apakah perbanyak atlet, menjalankan kompetisi, atau lebih mungkin ke SEA Games atau ke mana gitu, Pak? Sebenarnya utamanya kita akan mencari bibit untuk regenerasi, ya. Kemudian ini sekalian simultan dari 370 atlet ini kita jaring lagi mungkin 60 atlet nantinya Desember. Ada promosi degradasi, Pak ya? Ya, jadi seri pertama, seri kedua, ya dengan poin, ya. Nanti kita ambil ya berapa persen, mungkin 50% atau 70%, kita adakan sirkuit yang ketiga yang offline. Jadi tidak online lagi yang ketiga nanti Desember online. Nah, itu babak penentuan kita mau ngambil yang terbaik. Mungkin dari 300 yang kita ikutkan sirkuit sekarang, mungkin tinggal 60 atau 50. Nah, 60 atau 50 dari 3 kategori ABC, nah kita minta untuk diplatnaskan terus, ya khususnya menghadapi kita sebagai tuan rumah kejuaraan dunia junior di Jakarta, di AIS nanti. Tuan rumah Piala Dunia Junior Wusu, Pak ya? Iya. Luar biasa. Mungkin itu banyak teman-teman di sini yang belum tahu, Pak. Piala Dunia Junior tuh seperti apa sih, Pak, kalau di Wusu, Pak? Mungkin kan kita taunya nih bola, basket, Pak. Tapi kalau Wusu itu negara mana aja, seperti apa gitu, Pak? Peluang kita di situ, Pak. Saya kira hampir sama dengan cabang yang lain. Dia juga mengadakan kejuaraan dunia. Artinya waktu tahun 2019 ada kongres IWUB di Shanghai, di Itu China. Federasi Dunia Wusu, Pak ya? Dunia Wusu, kita juga ikut kongres bersama dengan kejuaraan dunia senior. Kita ikut bidding, dipercaya, ditunjuk untuk menjadi tuan rumah. Jadi kita ikut bidding, ya apa yang kita sampaikan. Nah, kenapa kita
pengen itu ikut kejuaraan dunia, biasanya kalau tuan rumah itu persiapannya matang untuk atlet. Ini kita berkaca waktu kita menyelenggarakan sebagai tuan rumah kejuaraan dunia 2009 di Bali. Nah, kita dapat atlet Linswell, atlet Ulay yang sekarang kemarin-kemarin mendunia. Asian Games Ya kemarin, kan? Nah, ini kita harapkan nanti ya mereka juga menggantikan ya kayak begitu. Ya. Mengapa Indonesia dipercaya, Pak? Mungkin apa yang menjadi modal Indonesia, Pak, menjadi tuan rumah Piala Dunia Junior? Saya kira perkembangan wushu di dunia Indonesia termasuk yang pesat. Organisasinya juga baik, atletnya banyak. Nah, saya kira itu potensi-potensi itu yang negara-negara lain dukung. Karena kan tanpa dukungan negara-negara lain kan juga ya nggak mungkin. Dan pengen juga ya nyaman di Indonesia dalam pelayanan. Kita biasa memberikan pelayanan yang terbaik dalam pelaksanaan. Ya. Berarti Indonesia dalam 3 tahun 4 tahun akan menggelar banyak sekali turnamen, Pak ya. Piala Dunia, kita bola, basket hingga ke wushu. Iya. Pak, terkait juga dengan wushu, Pak. Kita mungkin sebelum berbicara lebih lanjut, bagaimana Indonesia di dunia wushu, Pak? Bagaimana petanya kita berada di mana gitu, Pak? Di level mana? Kalau Taulu ya kita masih lah misalkan 3-4 besar ya, pokoknya kita nggak jauh-jauh. Tapi kalau Santa kita akui ya, Santa kita memang agak ketinggal ya dengan negara-negara seperti Soviet dan pecahnya, Iran ya kan, dan ya negara-negara lain yang memang dia punya latar belakang apa ya, suka bela diri ya, dan fighternya juga bagus. Nah, ini menjadi tantangan sih sebenarnya, karena kita ya supportingnya biasanya kita, apalagi musuh nyari sponsor itu kan nggak gampang seperti bola, voli, basket gitu kan. Gitu. Taulu tuh yang cabangnya Linswell, Pak ya? Iya. Yang jurus ya, Pak ya? Yang jurus, Seni Taulu ya, Pak itu ya? seni, ya. Mengapa, Pak, Indonesia bisa unggul di situ, Pak? Karena kan kalau kembali kita baru tahun 92, Pak. Masih baru lah dibanding dengan negara lain. Kenapa bisa kita menjadi prioritas di situ, Pak? Kira-kira Ya. apa kelebihan atlet kita gitu, Pak? Ya enggak, artinya penggemar olahraga wushu ini banyak. Kemudian yang kedua, kita pembinaan juga fokus ya. Nah, kita fasilitasi lah. PB kan fungsinya memfasilitasi. Jadi kalau ada kejuaraan event internasional Asia, kita nggak pernah ketinggalan, nggak pernah absen. Ya. Berbicara Taulu, kita juga akan bergeser ke Linswell Kwok, Pak. Ya. Linswell bisa dibilang dewinya wushu lah, Pak, gitu. Primadonanya wushu. Bagaimana, Pak, menurut Bapak sosok dari Linswell? Ya, anaknya ini memang disiplin, ya, keras juga, ya, dalam hal keras positif ya. Dia latihannya, kemudian suka mau belajar, itu yang penting. Dan dia memang belajarnya dari umur 7 tahun sudah belajar. Ya, Bapak kan? yang menemukan bakatnya berarti, Pak ya? Yang menemukan Sumatera Utara, karena ini tentunya atas asuhan kakaknya sendiri Iwan Kwok dan dulu Pak Supadi Kusuma ya. Saya kira itu yang membantu mereka bisa ya sukses lah, saya kira itu. Lalu saat Linswell memutuskan akhirnya pensiun, Pak. Mungkin kalau pensiun, kalau di bola gantung sepatu, kalau di wushu namanya apa nih, Pak? Ya, pensiun lah, gantung ya sabuk lah pensiun, mungkin itu. ya pensiun aja. Bagaimana, Pak, melihat dari wushu, bagaimana melihat sosok kehilangan dari Linswell, Pak? Ya kita ambil hikmahnya saja, bahwa namanya orang kan umur juga bertambah. Kita nggak bisa mengandalkan satu orang, dua orang. Nah, itu akan menjadi bahan evaluasi kita, ya tentunya untuk regenerasi harus selalu ada. Nah, dan kita juga menghormati, menghargai hak ya setiap atlet ya, kapan dia mau berhenti, dia kapan dia mau lanjut. Ya mungkin dia sudah mempertimbangkan matang-matang, dari umur 7 tahun dia sudah bergelut di olahraga itu. Nah, dan sudah maksimal lah mungkin mereka untuk
eh, mestinya untuk membina hidup baru. Saya kira intinya ke sana. Punya cerita lain nggak Pak? Mungkin ada hal-hal yang bisa diungkapkan ke kita nih Pak, tentang sosok Linswell, tentang sosok yang lain-lain gitu loh Pak, mungkin atlet lainnya gitu yang belum kita tahu di media. Gimana sosok mereka saat lagi berlatih, sosoknya seperti apa gitu Pak? Yang utama memang ya dulu ada yang awal-awal dulu, misalkan ada Zainab, Iya. ada Susiana Chan, ya dulu waktu Asian Games juga walaupun perunggu, mereka anaknya utamanya basicnya adalah disiplin, ya. Karena dia senang disiplin, jadi misalkan pelatihnya pun tidak waktu-waktunya nggak maksimal, dia tetap berlatih sendiri, dan dia juga tetap pendidikan juga mereka tidak ketinggalan. Nah itu yang penting kan, sehingga antara pendidikan dengan olahraga dia bisa berbarengan, walaupun tentunya tidak sama kalau orang sekolah kuliah di umum, ya kan, pasti beda gitu. Berbicara Linswell, saya nggak bisa lepas dari Asian Games 2018 Pak. Ya, Bagaimana Pak? Ada cerita menarik Pak dari Asian Games 2018 nih, kan mainnya di PRJ Pak ya. Saat itu saya ke sana tuh. ya mungkin itu sudah waktunya lah ya. Linswell itu kan sudah beberapa kali ikut Asian Games, ya kan. Dulu waktu di Doha dia ikut, ya mungkin belum, Dewi Fortunanya belum, padahal hari pertama dia nilai tertinggi, ya kan. Ternyata hari kedua dia ada goyang. Nah ini kan pasti, padahal waktu itu juga dia udah terbaik gitu loh, ya kan. Kemudian waktu di Korea, ya. Nah, kalau di Korea istilahnya bukan dia, ya kita menganggap dia masih yang terbaik, ya karena sebenarnya hari pertama juga terbaik, hari kedua juga baik, hanya karena ya itu kan sesuatu hal yang atlet, ya kita nggak ya tetap nyalakan aja dari ya, Cinanya mungkin apanya gengsinya atau apa, ya hanya selisihnya Hmm. 0,01 setelah dijumlah, ya itu juga kasihan juga, ya kan. Waduh, Ya itu pas kapan tuh Pak? yang di Korea dia mereka akhirnya perak kan, Oh, Asian Games di Korea itu cuman beda 0,1 poin ya Pak. 0,01 Itu dijumlah. harusnya emas di situ Pak ya. Iya, jadi kita memang mestinya itu adalah mereka emasnya. Memang sudah rezekinya Ya, Linswell dan tim musuh Pak. ya. Nah, akhirnya ya, tapi ada di situ yang pengalaman juga, ada yang nomor lainnya yang tadinya dapat perak, tapi negara lain kena doping, ya kan? Nah, yang perak Indonesia menjadi emas. Ya mungkin itulah ya kita kehidupan itu, ya. Kalau dari Menpora Pak, kan bilang Wusu masuk cabur prioritas masuk ke Grand Design Pak. Bagaimana Wusu melihatnya Pak? Ya ada dua sisi. Pertama kita senang, ya, ya. Tapi kedua juga kita beban, ya, Beban. ya. Bebannya, ya. Tapi beban positif ya. Nah, bagaimana kita kepercayaan dari pemerintah ini telah memasukkan eh, ke 14 besar lah, ya kan, menjadi cabang olahraga prioritas. Nah, kita harus tunjukkan juga, ya. Maka eh, ini menjadi tantangan, ya tantangan untuk membuktikan bahwa wushu ya memang layak untuk masuk di prioritas itu gitu loh. Jangan jangan gara-gara apa, karena mereka kan juga pasti penilaian hanya memang ya utamanya kita belum masuk di olimpiade. Tapi kan kalau single event ya mudah-mudahan dalam single event dan yang lain juga menjadi penilaian, dan pemerintah harapan kami juga memikirkan, ya ini kan kebiasaan di Indonesia selalu kalau menghadapi event ini kan selalu dadakan. Iya. Pelatnas juga paling ya yang dekat-dekat lah gitu Jangka pendek kan, Pak ya. jangka pendek. Padahal kan ini mestinya terus menerus. Nah ini menjadi pemikiran juga buat pemerintah juga. Kita selalu memberikan saran juga, ya kan. Nah ini mesti harus ada politik will dari pemerintah pusat, bukan Menpora saja, pemerintah pusat. Sampai istana Pak ya. Kalau pastinya itu kan negara yang harus memikirkan gitu kan. Ya. 2032 Olimpiade Pak. Bagaimana Bapak melihat peluang kita untuk menggelar Olimpiade dulu Pak? Sebelum kita berbicara prestasi Wusu di Olimpiade. Peluang kita di Olimpiade Pak? Ya kita nggak bisa berkomentar kalau Indonesia peluangnya masuk 32, ya. Ya kita tetap kita dukung ya maksimal kan. Kalau keinginan kita
itu bisa tercapai kan pasti sejarah dan luar biasa. Apalagi di Asia Tenggara kan belum pernah ada Iya. negara-negara sebagai tuan rumah Olimpiade. Mungkin ini waktunya, kira-kira gitu ya. Dan ada dua sisi yang bisa kita ambil, ya kalau sebagai tuan rumah pasti kita penyelenggaraan maksimal. Tapi juga yang kedua pasti ya cabangnya yang juga harus maksimal. Nah ini tantangan yang berat, besar, kalau 32 ini benar, ya bagaimana cara mendulang medali juga kira-kira kan gitu. Nah, di antaranya WUSU juga harus memikirkan kan gitu. Kalau nanti harapan kami 32 juga bisa masuk di Olimpiade. Mulai dari sekarang berarti Pak ya sudah mulai dipikirkan sama USU Pak ya? Ya, kita di IWUP selalu berkomunikasi. Jadi IWUP itu serius, ya kan, serius agar WUSU itu masuk Olimpiade. Di kongres waktu itu adalah utamanya adalah bagaimana masuk Olimpiade. Karena kalau persyaratan secara umum yang ditentukan di Olympic Charter itu sudah terpenuhi oleh IOC kan, menentukan ini sudah terpenuhi. Nah, sekarang tinggal bagaimana ya kan untuk ke depan. Prediksi atau target Bapak kalau seandainya insya Allah kita USU sudah di Olimpiade, berapa emas sih sebenarnya kita Pak kalau kita bicara realistis Pak? Masih ada beberapa tahun lagi menuju Olimpiade, melihat persaingan kita dengan Cina, dengan Uni Soviet, pecahan Uni Soviet. Ya. Ya pasti kita juga harus maksimal ya. Makanya kita dari sekarang ya road to show menjadi tuan rumah juara dunia junior. Nah, hasilnya itu kalau memang nantinya ya kita prediksi ke sana jadi atlet itu karena persiapkan ke 32 karena umur-umur sekarang yang 13, 14 pasti sudah memenuhi di 32 itu sudah Sudah matang. senior, sudah matang dari sekarang gitu kan. Ya. Emas dapat lah berarti Pak ya? Insya Allah yang itu. Baik. Ya. Pak, untuk dari grassroots-nya Pak, dari WUSU, bagaimana Pak? Mungkin dari atlet-atlet yang masih muda sekarang, persebarannya bagaimana sih Pak di Indonesia Pak? Daerah mana yang paling banyak atlet WUSU-nya gitu Pak? Ya memang eh, kalau Taulu belum merata, ya belum merata yang besar ya kota-kota besar ya Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja itu besar ya, Medan, ya kan, Jambi, Bali itu besar Taulu, Riau ada. Tapi kalau Santanya berata, ya Oke. kalau Santa sih hampir semua provinsi ada, ya karena pembinaannya mungkin ya lebih bukan apa lebih mudah kita lakukan ya kan kalau nggak perlu tempat yang khusus kalau Tauluk harus tempat yang khusus. Iya. Nah ini yang harapan kami ke depan kalau dari dikaitkan dengan cabang prioritas ya mudah-mudahan pemerintah juga memikirkan fasilitasnya juga ada prioritas. Kita pengennya juga punya tempat latihan yang khusus jadi nggak sewa-sewa lagi kira-kira kan Iya. gitu kan ya. Jadi sebenarnya sudah banyak Pak ya atlet di daerah-daerah ya Pak ya? WUSU ya? Banyak kalau saya lihat di peserta virtual kemarin database yang ada, kita klub itu hampir 200 di Indonesia, ya kan? Nah, itu rata-rata yang banyak itu baru yang tahu loh. Nanti santanya itu ya pasti akan tambah, ini akan tambah selalu. Pak WUSU kalau mungkin saya tanyakan teman-teman WUSU itu dikaitkan banget dengan kungfu, dengan jurus-jurus gitu Pak. Tapi sebenarnya ada nggak sih Pak yang membuat WUSU berbeda dibanding cabur bela diri lainnya Pak? Yang menarik gitu Pak dari WUSU? Masing-masing cabang kan punya karakteristik masing-masing, ya kan? Kalau wushu kan karena dua, ada taulu, ada santa. Dan kita kan sebenarnya membidangin tiga, taulu, santa, tradisional. Nah, tradisional apa Pak? Ya tradisional ya kayak seperti Tai Chi, kan ada klub-klub itu, ada Wing Chun. Tai Chi juga dari WUSU berarti Pak ya? Loh iya kan, nah itu kan spesialisasi Linswell itu kan Tai Chi. Jadi bagian itu kan, tapi ada tradisionalnya. Ya, itu yang nomor dipertandingkan, ada yang nomor di tradisional. Jadi dunia pun ada kejuaraan tradisional. Ya kan? Ada kejuaraan Taulu, ada kejuaraan Santa. Kalau kalau tradisional banyak sekali. Banyak sekali tradisional. Ya. Bapak tadi di awal pembicaraan Bapak berbicara 29 tahun mengurus WUSU Pak.
apa yang membuat dunia wushu membuat Bapak tertarik Pak kepada wushu Indonesia? Saya intinya kan hanya hobi aja, hobi olahraga, seneng itu, dan saya juga dulu belajar. Kalau zaman saya belajarnya masih kungfu, ya. Pak Ketua Umum gitu, wushu sekarang juga dulu belajar kungfu. Nah ini karena seneng saja, nah, karena seneng. Nah bagaimana? Karena organisasinya secara dunia juga rapi. Nah kita ingin juga ikut kontribusi di situ. Yang menarik berarti Pak Erlangga bisa wushu Pak ya? Bisa, dia kungfu dia, ya. Dia bukannya setahun 2 tahun latihan, dia itu mungkin sejak SMP kelas berapa gitu sampai keluar SMA. Oh, Karena setelah itu mungkin kuliah di UGM terus dia latihan lagi, ya. Di Pak kungfu. Menko kita berarti jago bela diri ya Pak? Iya, ya dulu badannya nggak sekarang, dulu gagah, saya kan. Hah? Sekarang tinggi besar gitu kan, Iya. ya. Ya. Dia Ja- juga biasa jalan, dulu pernah kalau ujian kenaikan tingkat jalan dari Bogor, Berarti Bapak pernah Jakarta. pernah fighting lawan Pak Ketum Pak? Pak Oh Menteri enggak, pernah Pak? ya kalau latihan kan enggak itu kan, Nah, latihan pasti jurus-jurus kungfu kan itu kan. hmm. Nah, jurus kungfu. Kalian pernah ada satu kesempatan untuk Ya latihan-latihan biasa aja, sparring-sparring itu kan pasti ada. Ya. Nah kita tujuan minta Pak Erlangga dulu menjadi ketum, kita pengen supportingnya, ya kan. Kita ingin juga yang bisa mendunia, dan ternyata Pak Erlangga itu juga komit dengan waktu yang sekarang pun kesibukan kayak begitu. Kalau kita minta waktu, kita mau minta rapat, dia tetap menyiapkan waktunya. Dan itu menjadi impian juga, misalkan sebelum belum ada Asian Games, ya. Dan Pak Erlangga itu kalau misalkan ada internasional, misalkan SEA Games atau kejuaraan yang Asia, dia sempatkan datang. Walaupun sehari mungkin balik gitu. Artinya memberi semangat juga kepada atlet. atlet-atlet. Dan Pak Erlangga itu sekarang juga kalau nggak salah dikukuhkan menjadi salah satu membernya Exco-nya Wushu Asia. Jadi Ya, ya. sudah memiliki posisi yang luar Ya, biasa di di wushu Asia Pak ya. ya istilahnya jadi Exco itu kan ya udah Iya. tinggi ya, Posisi yang berpengaruh Pak ya di dunia berpengaruh. wushu. Ya. Terkait ini Pak, terkait kemarin juga saya pas Asian Games saya beberapa kali ke PRJ, memang Pak Erlangga rutin Pak ya datang Ya, langsung ke sana gitu ya Pak. langsung, ya. Apakah ada yang masih kurang Pak maksudnya dari wushu yang Bapak pengen harapkan untuk lebih baik lagi, mungkin dukungan pemerintah atau masyarakat gitu Pak, yang membuat wushu bisa lebih baik lagi, itu apa sih Pak yang Bapak inginkan gitu? Ya, kami memang selalu, mimpi kami punya tempat latihan yang permanen, ya. Saya kira itu mimpi dah semuanya kan, sehingga kita bisa mencetak ya yang lengkap, pasti yang latihan yang lengkap dengan segala ipteknya, bukan hanya tempat latihan itu aja, segala ipteknya ada gitu kan. Nah sehingga kita bisa menjaring atlet-atlet yang terbaik dari daerah-daerah itu, kita pusatkan di situ, ya kan, sehingga kita benar-benar olah secara iptek. Nah kita belajar dari negara-negara yang seperti Cina itu kan juga demikian, ya. Dia selalu ada kompetisi. Ya. Berarti Cina sudah lumayan Pak, sudah bagus Pak ya untuk tempat latihannya Pak ya, markasnya Pak. Ya kalau Cina hampir setiap provinsi ada. Oke, buat Ya, wushu Pak ya. ya. Jadi Cina itu hampir setiap provinsi punya fasilitas yang luar biasa. Ya. Ke depannya Pak, wushu kira-kira apa yang dilakukan oleh PB Wushu Pak? Mungkin di tengah pandemi ini apa yang terus dilakukan oleh PB Wushu untuk menciptakan Linswell selanjutnya Pak? Yang jelas kita akan selalu ya menginovasi ya, apa kegiatan-kegiatan seperti sirkuit jalan. Kita nggak akan berhenti sirkuit saja, ini yang tahu lo kan. Santa juga kita mulai, tetapi polanya belum ketemu fight. Jadi baru sebatas dia nanti mengirim video, ya ditentukan gerakan-gerakan apa, ngirim video, nanti dinilai, ya kan. Nanti mungkin yang terbaik akan kita lakukan seleksi. Nah gitu, jadi tidak semuanya, ya untuk mengurangi juga berkerumun gitu kan, tapi juga tidak menghentikan mereka untuk giat latih, ya. Jadi sudah ada panduannya, gerakan apa, ya kan, nanti dia lakukan,
ya, dari pemanasan sampai latihan tandingnya nanti dinilai oleh tim. Ya. Terutama Sirnas Pak ya, masih ada 2 seri lagi Pak ya? Ya, Sirnas ya Pak? yaitu Taulu Sirnas, Ah. ya kan. Nanti kalau yang Santa semacam Seleknas, ya. Pak, kalau dari USU Pak, saya masih penasaran Pak, sebelum mengakhiri pembicaraan kita, apa yang membuat, apa kalau misalnya saya belajar USU, apa yang saya dapatkan ya Pak, selain tentunya fisik, apakah mental, ataukah ketenangan gitu Pak, mungkin bisa disampaikan Pak? Yang pertama ya pasti fisik, sehat, gitu kan. Nah, itu utamanya kan gitu kan. Nah, percaya diri. Ya. Nah, kalau olahraga bela diri kan itu kan, Iya. kita membangun mental seseorang tuh ke arah sana. Dan USU juga begitu Pak ya? Saya kira itu yang utama ya. Kita memberikan kepada semua atlet pembekal ini itu. Etikanya kita harus jaga. Ya, bukan karena berlatih bela diri nanti berantem di jalanan juga enggak gitu kan. Nah, Buat PON Papua, USU ada Pak? ada. Bagaimana Pak, harapan Pak buat PON, juga PON yang unik Pak, pertama kalinya PON di Papua, pertama kalinya PON di tengah pandemi dan Ya. mungkin tanpa penonton. Apa harapan dari PB USU Pak di PON ini? Kalau misalkan tanpa penonton kita udah berlatih ya, udah biasa. Tapi mereka di daerah-daerah juga nonton. Karena kita pertandingan virtual sirkuit kan live streaming. Ya, live streaming ya mereka kan juga melihat. Ya lebih banyak malah yang melihat. Ya kan? Nah, nanti kalau di Papua juga nggak kaget kalau misalkan tanpa penonton pun, gitu kan? Nah, kita juga melihat kemarin di sirkuit pertama kemarin kan yang babak lolos ke PON mereka juga ikut uji tanding. Ya, juga udah biasa kita lihat kayak begitu. Atletnya Pak, sebelum kita tutup, Ya. siapa aja nih Pak nama-nama atlet yang akan diorbitkan atau diandalkan oleh USU? Ya, sekarang semuanya peluang ya, tapi utamanya pasti Mas Edgar. Ya. Karena kan dia masih muda menggantinya yang senior sebelumnya, ya kan. Kemudian juga ada yang lain-lain adalah ya. Baik Pak, semoga target 3 sampai 4 emas di SEA Games terpenuhi Pak ya. Dan semoga juga Olimpiade kita dapat bermain di Indonesia dan USU juga dipertandingkan Pak. Terima kasih Pak atas perbincangan kita di hari ini Pak yang sangat seru ini. Sampai jumpa lagi Pak dan semoga sukses buat USU. Salam buat seluruh atlet USU Indonesia Pak. Sama-sama, terima kasih Mas Selamat siang Pak. Ya, mudah-mudahan ini juga sukses. Amin Pak, terima kasih Pak ya.